Tujuan melakukan ibadah selain mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengharapkan amalan tersebut dapat diterima sehingga memperoleh balasan surga. Namun ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan amal ibadah yang dilakukan tersebut hilang pahalanya atau bahkan tidak diterima oleh Allah. Tentu saja hal ini akan membuat upaya untuk mendapatkan pahala yang sudah dilakukan menjadi sia-sia. Namun, sebenarnya kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala dari amalan ibadah yang dilakukan. Berikut ini 6 perbuatan penghilang pahala yang harus dihindari. Yang pertama, syirik kepada Allah. Syirik adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Hal ini disebabkan syirik ini adalah menyembah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak diragukan lagi bahwa perbuatan syirik ini dapat menghapus semua amalan yang telah dilakukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Zumar ayat 65. Yang kedua, riya. Banyak fenomena yang ditemukan pada saat ini. Orang-orang memamerkan amalan yang mereka lakukan ke media. Orang memposting status sedang berpuasa, baru selesai sholat, atau baru menyumbang untuk masjid agar diketahui oleh orang lain. Perbuatan seperti ini di dalam Islam dikenal dengan istilah riya. Akibat dari perbuatan ini adalah dapat menghapus amal ibadah yang telah dilakukan. Riya membatalkan dan menghapuskan amalan seseorang hamba. Disebutkan dalam hadis qudsi, aku paling kaya, tidak butuh tandingan dan sekutu. Barang siapa beramal menyekutukanku kepada orang lain, maka aku tinggalkan amalnya dan tandingannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, melakukan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka juga melakukan perintahnya, namun mereka tetap berbuat dosa. Hal ini ternyata dapat menghapuskan pahala dari orang tersebut. Sungguh akan datang sekelompok kaum dari umatku pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang banyak, semisal gunung yang amat besar. Allah menjadikan kebaikan mereka bagaikan debu yang bertebaran. Sauban radhiyallahu an bertanya, terangkanlah sifat mereka kepada kami, wahai Rasul, agar kami tidak seperti mereka. Rasulullah SAW bersabda, mereka masih saudara kalian dari jenis kalian, dan mereka mengambil bagian mereka di waktu malam sebagaimana kalian juga. Hanya saja mereka apabila menyendiri menerjang keharaman Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, menyebut-nyebut sedekah. Sedekah memang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain merupakan sebuah anjuran, sedekah juga memberikan banyak hikmah dan manfaat. Salah satunya adalah menambah rezeki orang yang bersedekah. Namun ternyata ada perbuatan yang dapat menghapus amalan dari sedekah. Perbuatan tersebut adalah menyebut-nyebut sedekah kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti itu bagaikan batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu terjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264.
Yang kelima, akhlak yang buruk. Orang yang melakukan amalan baik namun perbuatan buruk terhadap orang lain, ini dikarenakan dapat menyebabkan orang lain merasa sakit hati dan membuat amalan yang dilakukan hangus. Dari Abu Hurairah dikatakan kepada Rasulullah, dan sesungguhnya akhlak yang buruk merusak amal soleh, sebagaimana cuka yang merusak madu. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keenam, dengki. Dengki merupakan salah satu penyakit hati yang harus dihilangkan. Penyakit ini biasanya dicirikan perasaan tidak suka seketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Selain itu, ia juga akan berusaha untuk mengambil apa yang dimiliki orang lain. Dengki ini dapat menyebabkan semua amal kebaikan yang dilakukan menjadi sia-sia dan tidak akan memperoleh pahala sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah oleh kalian hasad, karena hasad bisa memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Inilah 6 perbuatan yang dapat menghilangkan rezeki. Lebih baik menghindari semua perbuatan yang di atas agar amalan yang dilakukan mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dihindarkan dari perbuatan yang sia-sia dan menimbulkan dosa.